Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 10 SMA Yayasan Pupuk Kaltim. Hari ini Bu Lucy melanjutkan materi bab 4, yaitu fungsi gerak dan gerak parabola. Dan hari ini kita membahas lanjutan untuk gerak parabola itu sendiri. Sambil Bu Lucy ulang, kenapa benda itu bisa lintasannya berupa parabola? Karena benda itu bergerak secara GLB dan GLBB sekaligus, yaitu GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y. Resultan dari kedua gerakan GLB dan GLBB itu sendiri yang menghasilkan suatu lintasan berupa parabola, di mana ketika benda bergerak parabola dia dilemparkan dengan sudut elevasi awal tertentu yang dilambangkan dengan variabel alfa. Nah, ini adalah titik awal benda bergerak. Nah, ketika benda bergerak parabola, ada titik tertinggi yang dia capai. Nah, ini adalah titik tertingginya. Dan titik tertinggi di sini Bu Lucy lambangkan dengan nilai Y max. Ketika benda mencapai titik tertingginya, nilai kecepatan benda di titik tertinggi tersebut, kalau Bu Lucy uraikan, benda bergerak parabola punya VY, punya Vx ya. Namun ketika dia di titik tertinggi, nilai VY-nya 0. Kenapa 0? Ketika benda bergerak GLBB di titik tertinggi, kita masih ingat kecepatannya pasti senilai 0. Terus bagaimana untuk nilai Vx-nya? Vx adalah kecepatan pada sumbu X, di mana untuk arah sumbu X-nya dia bergerak secara GLB atau kelajuannya konstan, kecepatannya konstan. Ketika benda di titik awal, nilai kecepatannya pada sumbu X itu senilai V0 kosinus alfa, maka pada titik manapun pada sumbu X kecepatannya nggak berubah, tetap senilai V0 kosinus alfa. Di titik tertinggi ini pun nilai kecepatannya tetap sama, V0 kosinus alfa. Itu untuk nilai kecepatan di titik tertinggi, seperti itu. Nah, sekarang yang akan Bu Lucy bahas yaitu bagaimana cara kita menghitung waktu yang diperlukan benda mencapai ketinggian maksimumnya. Anggaplah ini titik A, ini titik B, ini titik C. Waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik tertinggi, waktu yang diperlukan benda untuk mencapai ketinggian maksimum, Bu Lucy tulis waktu Y max seperti itu ya. Analisisnya bagaimana? Kita uraikan dari nilai kecepatan di titik tertingginya itu sendiri. Di mana ketika benda di titik tertinggi, kecepatan pada sumbu Y-nya, di kecepatan akhir pada sumbu Y ketika dia bergerak parabola, analisisnya GLBB diuraikan senilai V0 sin alfa min GT. Itu kecepatan akhir pada sumbu Y saat dia bergerak GLBB. Dan kecepatan akhir pada sumbu Y di titik tertinggi itu senilai 0. Kecepatan akhir di titik tertingginya pada sumbu Y sama dengan V0 sin alfa min GT. Kalau Bu Lucy pindahkan min GT-nya ke kiri, maka dia positif. GT sama dengan V0 sin alfa. Kalau kita mau mencari T-nya saja, berarti ketika benda di titik tertinggi, waktu yang diperlukan itu menjadi sebesar V0 sin alfa dibagi dengan G, dibagi dengan gravitasi. Maka inilah waktu benda mencapai ketinggian maksimum anak-anak, senilai V0 sin alfa per G. Sekarang berikutnya, ketika benda bergerak, bagaimanakah cara kita untuk menghitung waktu total benda selama dia bergerak parabola? Waktu total berarti artinya waktu yang diperlukan benda bergerak dari A sampai C ya, dari titik awal sampai akhirnya dia kembali ke tanah. Itu waktu totalnya berapa? Nah, kalau misalkan waktu yang diperlukan benda bergerak dari A ke B atau mencapai ketinggian maksimum itu 2 sekon, maka B ke C itu juga pasti 2 sekon. Artinya dari titik awal ke akhir itu waktunya berapa? Menjadi 4 sekon. Naik 2 sekon, turun 2 sekon. Atau bisa diartikan waktu yang diperlukan benda total bergerak parabola itu 2 kalinya ini. Kalau ini 2 sekon berarti 2 kalinya 2 sekon. Oh, berarti 4 sekon. Sehingga bisa kita tuliskan waktu total benda bergerak parabola dari awal sampai akhirnya jatuh ke tanah itu dirumuskan 2 kali waktu yang diperlukan mencapai ketinggian maksimum.
Berarti 2 kali waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum tadi senilai V0 sin alfa per G. Oh, ternyata ketika benda bergerak parabola dari awal sampai akhir waktu yang diperlukan senilai 2 V0 sin alfa dibagi dengan G. Seperti itu anak-anak analisisnya gitu ya. Yang tadi hanya contoh. Sekarang berikutnya, Bu Lucy bahas cara menghitung nilai ketinggian maksimum itu sendiri, bagaimana cara kita mendapatkannya. Oke. Ketika benda bergerak parabola, ada ketinggian maksimum yang dicapai yang dinamakan dengan Y-max. Ada juga jarak mendatar terjauh dari awal benda bergerak sampai akhirnya jatuh kembali ke tanah, yaitu jarak A ke C ke arah mendatar, itu disebut dengan jarak mendatar maksimum X-max. Nah, cara mendapatkan Y-max sama X-max bagaimana? Cara untuk mendapatkan Y-max berarti ini kan adalah jarak ke arah sumbu Y ya, di mana rumusnya jarak pada arah sumbu Y analisnya menggunakan GLBB. Rumusnya jarak pada GLBB gerak parabola itu dirumuskan V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Jadi jarak pada gerak GLBB di parabola itu dirumuskan V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. V0-nya biarkan V0, sin alfanya biarkan, dan sekarang waktu yang diperlukan benda mencapai Y-max tadi sebelumnya sudah kita dapatkan. Waktunya itu diuraikan senilai V0 sin alfa per G. Nah, dikurang setengah G, T-nya waktu yang diperlukan benda mencapai ketinggian maksimum masukkan dengan rumus sebelumnya. Waktu yang diperlukan benda mencapai ketinggian maksimum senilai V0 sin alfa per G, jangan lupa dikuadratkan. Sekarang Bu Lucy uraikan, V0 dikali V0 berarti V0 kuadrat. Sin alfa kali sin alfa berarti sin alfa dikuadratkan. Dibagi dengan gravitasi. Dikurang setengah G, ini dikuadratkan anak-anak, berarti V0 kuadrat sin alfa dikuadratkan, gravitasinya pun juga kuadrat, sehingga G atas G bawah bisa dicoret, maka G bawah sisa 1 saja, seperti itu. Nah, ini penyebutnya sudah sama, ini G kan, ini variabelnya sama, jadi V0 sin alfa kuadrat per G dikurang setengah V0 sin alfa kuadrat per G. Ini 1 dikurangi setengah, 1 dikurangi setengah berapa? Setengah, maka nilainya menjadi bagaimana? Setengah dari V0 kuadrat sin alfa kuadrat dibagi dengan gravitasi. Maka inilah rumus untuk menghitung jarak yang dicapai ke ketinggian maksimumnya. Jadi ketika benda bergerak parabola, nilai ketinggian maksimumnya ini diuraikan sebesar setengah V0 kuadrat, setengah V0 kuadrat sin alfa kuadrat dibagi dengan gravitasi. Oke, itu kalau kita mau mencari jarak ketinggian maksimum. Sekarang berikutnya, bagaimanakah cara kita untuk mencari jarak mendatar maksimum, yaitu nilai X-max-nya. Ketika benda bergerak parabola ya, X-max itu kan awal ke akhir tapi ke arah mendatar. Waktu yang diperlukan benda untuk mencapai X-max itu kan sama seperti waktu total benda bergerak parabola, di mana tadi dirumuskan 2 V0 sin alfa per G. Waktu total benda bergerak parabola itu 2 V0 sin alfa per G. Sekarang kalau kita mau mencari jarak X-max-nya bagaimana? Analisisnya berarti kita analisis ke arah sumbu X, di mana pada sumbu X itu gerakannya GLB. Rumusnya jarak secara GLB itu rumusnya adalah V dikali T, Vx dikalikan T, di mana kecepatan pada sumbu X itu rumusnya V0 cos alfa dikalikan T.
Nah, V0 kosinus alfa, dan waktu yang diperlukan untuk mencapai X max dari awal benda bergerak sampai akhir, waktunya kita masukkan senilai 2 V0 sin alfa dibagi dengan gravitasi. Nah, jadinya bagaimana? V0 dikali V2-nya taruh luar, V0 dikali V0 menjadi V0 kuadrat, cos alfa kali sin alfa biarkan, berarti sin alfa dikali cos alfa dibagi dengan gravitasi. Maka inilah rumus untuk mencari jarak mendatar maksimum atau X max-nya. Jadi kalau misalkan benda bergerak parabola, kita mau mencari jarak mendatar A ke C atau X max-nya, maka rumusnya kita menggunakan ini. Seperti itu. Jadi materi kita untuk rumus dalam gerak parabola udah selesai sampai menghitung nilai jarak mendatar maksimumnya. Sekarang Bu Lucy beri contoh ya anak-anak biar lebih ngerti. Contoh soal. Misalkan ada suatu bola dilemparkan dengan kecepatan awal senilai 40 meter per sekon dan sudut elevasinya senilai 53 derajat misalkan, di mana percepatan gravitasi di permukaan bumi itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah yang ditanyakan? Yang ditanyakan berapakah waktu yang diperlukan benda untuk mencapai ketinggian maksimum. Yang kedua, waktu total benda bergerak secara parabola dari awal sampai akhirnya jatuh ke tanah. Yang ketiga, nilai ketinggian maksimumnya berapa. Dan yang keempat, jarak mendatar maksimum yang dicapai berapa nilainya. Jarak mendatar maksimum yang dicapai nilainya berapa. Oke, sekarang menghitung nilai waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Rumusnya sebesar V0 sin alfa per G. Maka ketika benda mencapai ketinggian maksimum, waktu yang diperlukan sebesar kecepatan awalnya 40. Sudut 53 derajat sinusnya 0,8. Percepatan gravitasi 10 coret, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum kita masukkan 3,2 sekon. Yang kedua, waktu total benda bergerak parabola dari awal sampai akhirnya jatuh ke tanah. Waktu total benda bergerak parabola itu nilainya 2 kali TY max. Kalau waktu mencapai ketinggian maksimumnya tadi 3,2, maka waktu total benda bergerak di udara itu senilai 6,4 sekon. Sekarang yang ketiga, berapakah jarak ketinggian maksimumnya? Rumus untuk mencapai jarak ketinggian maksimum itu diuraikan setengah V0 kuadrat sin alfa kuadrat dibagi dengan gravitasi. Berarti setengah kecepatan awalnya berapa? Kecepatan awalnya kita masukkan 40 dikuadratkan. Sinus 53 derajat itu senilai 0,8 dikuadratkan dibagi gravitasi senilai 10. Maka kita dapatkan nilai Y max-nya sebesar 1600 dikali 0,64 dibagi dengan 20. Coret anak-anak. 2 0,64 berarti di sini 0,32. 0,32 dikali 160. 0,32 dikali 160. Kita dapatkan hasilnya sebesar 51,2 dalam satuan meter. Itu nilai ketinggian maksimum yang dicapai. Sekarang yang keempat yang dicari adalah jarak mendatar maksimum atau X max-nya. Kalau rumusnya X max tadi sebelumnya kita dapatkan rumusnya senilai 2 V0 kuadrat sin alfa cos alfa dibagi dengan gravitasi. Maka jarak mendatar maksimumnya 2
V0-nya 40 dikuadratkan, sinus 53 itu 0,8, kosinusnya 0,6 dibagi gravitasi senilai 10. Oke, kita masukkan berarti 2 dikali 1600 dikali 0,48 dibagi dengan 10. Ini coret ya. Maka sisa 320 dikali 0,48. dikali 0,48 hasilnya 153,6 meter. Berarti jarak mendatar yang dicapai benda ke arah S-max-nya itu senilai 153,6 meter. Itu contoh perhitungan gerak parabola sampai ke jarak mendatar yang dicapai anak-anak. Jadi untuk rumusnya dalam gerak parabola sudah selesai. Dari pertama kecepatan awal, yang kedua kecepatan akhir di titik tertentu pada waktu tertentu, yang ketiga yang Bu Lucy bahas adalah waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, yang keempat adalah waktu untuk mencapai total benda bergerak, yang kelima ketinggian maksimumnya, dan yang keenam adalah jarak mendatar maksimumnya. Jadi semua rumus untuk gerak parabola sudah Bu Lucy sampaikan. Nanti tinggal kita latihan. Oke, Bu Lucy akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Bu Lucy jelaskan bisa dipahami dengan sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.